Pak Jumi, dengan kegiatan ini apa aja? Itu berapa sekolah aja yang diundang untuk hari ini? Apakah semua sekolah? Ya. Terima kasih. Yang pertama, kegiatan senam massal ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan ini kami melibatkan seluruh kepala dari satuan PAUD sampai SMA SMK yang ada di Kota Bandung Barat dan siswa sebanyak 500 orang. Ini memang tidak kami ambil semua karena di lingkungan dinas pendidikan aja yang berdekatan sekolahnya dari jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, harapan kami dengan adanya senam bersama ini tentunya semangat untuk kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, dengan jalur pendidikan ini yang kami harapkan. Sebagaimana juga keinginan kita bahwa pendidikan anti korupsi, satu anak satu rekening bank untuk mengayomi ataupun untuk sebagai penerus generasi muda, artinya siap dalam ekonomi maupun dalam pendidikan. Ini yang kita harapkan. Nah, sebagaimana juga nanti kami mohon dengan hormat kepada inspektur agar nanti mengawasi kami agar kami ini enak dari pendidikan sampai ke satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Harapan kita semangat teman-teman dalam mengelola pendidikan ini berjalan dengan baik. Dan juga jangan lupa akademik, kesehatan yang penting, jangan lupa bahagia. Itu tema kami, bahwa dan kami bersyukur juga ada pihak bank yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai program simpanan pelajar. Kami sangat antusias dan ini mudah-mudahan membumikan satu anak satu rekening di Kabupaten Bandung Barat. Ini harapan kami dalam rangka juga pendidikan anti korupsi agar anak-anak merasa pembiayaan ataupun bisa dilakukan non tunai. Nah, ini yang mungkin harapan dari semangat kegiatan ini, dan kami bersyukur pemerintah daerah dalam hal ini Bapak PJ Bupati, Pak Sekda, Pak Inspektur, sesuai harapan kami dapat bersilaturahmi dengan guru-guru kami. Ini adalah suatu kebanggaan. Mungkin jarang bisa mengumpulkan semua manajemen di satuan pendidikan bersama kami dengan para pejabat yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah kebahagiaan bagi kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ungkapan yang sangat berharga bagi kami dalam rangka menunjang pendidikan di kabupaten ke depan. Inilah harapan kami. Terima kasih. Bang, sedikit kita melihat saat ini olahraga memang langka ya, dikumpulkan semua kepala sekolah. Dan justru inspektorat juga dikumpulkan pada hari ini. Nah, ini merupakan satu kebanggaan ya, yang mana bisa meningkatkan pengawasan. Apa yang disampaikan oleh pengawas tadi terkait dengan BOS ya. Nah, mungkin sampai sejauh mana? Apakah kita selama BOS ini kurang perhatian atau bagaimana? Jadi kita begini, dari manajemen dinas pendidikan, BOS itu sudah ada tahapannya. Kita pertama sosialisasi pengelolaan dana BOS itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita di bidang, baik itu dari PAUD, SD, SMP yang ada sesuai dengan kewenangan kami. Dan tahapan itu sudah kita lakukan semua. Artinya pengawasan juga dari Pak Inspektur maupun dari pihak aparat yang lain sudah juga melakukan pengawasan. Insya Allah Kobar, kami berharap tidak ada yang tersandung dalam hukum. Ini harapan kami kepada semua teman-teman pengelola pendidikan yang berhubungan dengan dana pemerintah. Kami berharap dilaksanakan dengan baik. Itu Satu ya, terkait dengan masih adanya komite sebenarnya nih Pak? komite gini, jadi di dalam Permendikbud nomor 75 itu memang masih ada menyatakan pendidikan itu ada 3 unsur. Pertama, masyarakat, dalam hal ini komite, pemerintah, dan pihak ketiga. Itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Jadi ada 3 unsur ini. Tidak salah kalau komite itu artinya mendukung, tapi sifatnya sumbangan. Jadi tidak dipaksakan. Dan itu melalui pengurus komite. Jadi sekolah sekolah menyodorkan program. Manakala dianggap komite itu bagus, programnya tidak salah komite yang nyarikan uang. Kita nggak tahu mau komite itu mau ke pihak ketiga, mau ke orang tua yang sifatnya. Tapi kami berharap dengan edaran Bupati terhadap penggunaan dana di sekolah, kita juga harap ada bumper, ada sharing. Artinya mereka sekolah kita harapkan pintar-pintar memilah mana yang sudah dibiayai oleh dana BOS, mana yang belum. Karena yakin kita sekolah berprestasi itu perlu dana. Kalau kita mungkin seadanya cukup untuk mengelola dana BOS cukup.
untuk menghidupi rumah tangga. Tapi ketika kita berbicara prestasi anak, kepedulian anak terhadap baik itu prestasi akademik maupun olahraga dan lain-lain sebagainya, termasuk juga kegiatan pembinaan karakter anak melalui kegiatan pramuka. Nah itu kan perlu dana. Bang, sedikit bang, kita melihat apa yang disampaikan tadi untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan, penyeleweng. Ya. Karena kalau ada kepala sekolah masih ada pengawasnya di komite. Ya. Komite berperan penting. Mungkin ada himbauan kepada komite supaya tidak terjebak dengan aluran hukum. Ya, kita berharap, saya yakin komite yang diangkat sudah paham terkait pemisahan antara dana BOS dengan dana komite. Saya kira itu semua, saya yakin karena komite itu kumpulan dari semua elemen, baik itu pengelola sekolah, orang yang peduli dengan sekolah maupun orang tua. Nah ini ya harapan kita memang betul, kita berharap bahwa pengelola dana BOS ada pengontrolan. Kita juga bisa melakukan kontrol terhadap penggunaan dana BOS. Sekali lagi untuk pengelolaan dana BOS kita sudah bagus, pengelolaannya sudah bagus dalam artian dana dari pusat langsung ke rekening sekolah. Sekolah membelanjakan ada yang namanya SIPLA, sistem informasi pengadaan sekolah. Nah jadi itu yang digunakan. Jadi tidak, insya Allah untuk penyimpangan itu mungkin kecil banget karena SPJ juga menggunakan aplikasi Arkas. Ya. Nah jadi rasanya kalau manual barangkali masih ada penyimpangan. Tapi izin bang, yang dikhawatirkan temuan itu di saat sebelum Arkas munculnya aplikasi ini. Nah ini yang perlu dibenahi. Nah langkah-langkah ini mungkin sedikit saya bicara ke inspektorat. Ya. Mungkin apa langkah-langkah inspektorat untuk menyikapi? Ya, baik. Sesuai dengan tupoksi kami diamanatkan untuk melakukan pengawasan urusan pemerintah daerah, baik itu keuangan, pembangunan maupun kemasyarakatan, serta anggaran yang bersumber dari APBD. Termasuk di sini kami sudah melakukan monitoring, evaluasi terkait penyelenggaraan dana BOS di Kota Waringin Barat. Kita bersyukur bahwa selama ini belum ada yang ditemukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan. Kalau kekurangan di administrasi dan lain-lain masih. Dan harapan kami juga kepada Pak Kadis, tugas kami hanya mengingatkan saja, melakukan pembinaan dan mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dalam rilis KPK 3 provinsi tertinggi penyelewengan dana BOS, mudah-mudahan itu tidak di Kota Waringin Barat. Dan sejauh yang kami amati memang tidak ada pelanggaran yang signifikan terkait dengan dana BOS itu dan mereka mengelola dengan baik. Terima kasih bang. Ini kepala sekolah ya? Kepala sekolah ya? Bu. Masing-masing. Ini kepala sekolah mana? Kepala sekolah mana? Oh, Bu, bagaimana dengan tanggapan adanya penyampaian inspektorat itu sebagai kepala sekolah? Tanggapan Ibu sebagai kepala sekolah terkait penyampaian inspektorat? Alhamdulillah sangat mendukung sekali kita sebagai yang menghormati kita lah semuanya. Insya Allah akan disampaikan, dilaksanakan di sekolah masing-masing. Oke, makasih Bu. Sekolah SD mana? Dan 3 jam. Oke, makasih Bu. Sekolah di mana Bu? Oh, lain kepala sekolah. Oh, pengawas. Bu, ini pengawas ya? Sedikit Bu, terkait dengan penyampaian inspektorat itu bagaimana pengawas menyikapinya Bu? Kan inspektorat turun tangan nih, mengingatkan agar BOS perlu hati-hati. Nah, pengawas bagaimana nih? Iya, itu Pak Joko. Ada di Pak Joko, terus ada di Pak Awang Sangat juga bagus ya. Silakan. Ya. Ya, yang mau daftar lomba langsung ke arah bendera, ya, yang bendera sini. Oh, ini Ibu Bapak. Terima kasih Bu. Bang, sedikit Bang, saya minta statement Bang. Yang pada hari ini olahraga santai kan, tapi tidak terlepas ada ingatan dari inspektorat terkait dengan dana BOS. Bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menyikapi ini? Anton Kang.
Cekal nggak itu? Potongan kecil. Saat ini kan terus diingatkan kepala sekolah agar tidak terjebak dengan penyimpangan dana bos. Mungkin harapan abang dengan penyampaian inspektorat tadi ini kan membantu. Nah, bagaimana langkah-langkah ke depan? Pak Yasin. Pak di sini aja Pak. Pak di sini aja Pak. Di sini aja Pak. Yang belum dapat kupon, nah Pak Yasin. satu orang satu ya. Aja ya. Itu kupon. Silakan. Potongannya. Sesuai petunjuk teknisnya sudah jelas gitu ya. dari Yang sudah silakan panitia. Jadi perlu kehati-hatian itu ya. Kalau tidak dipotong. Dengan kotak. Abang sekolah di mana? SD mana? SMP mana? satu Panglan ada. Oke, sukses selalu bang. Makasih. Sedikit bu. Wah. Bu, ini ya bapak kepala sekolah ya? Ya. Kepala sekolah mana bang? 5 Umay. Kumai. Bang, saat ini kita mendapat himbauan atau instruksi dari inspektorat bahwa dalam penggunaan bos perlu hati-hati. Karena saat ini sudah ada ancang-ancang kalteng menjadi prioritas Ditunggu oleh Bu Nani. untuk penanganan dana bos. Nah, bagaimana Anda menyikapi sebagai kepala sekolah, Bang? Jadi sudah siap. Ada, nah, nih, ada 12 regu yang sudah masuk di panitia. Siap-siap. Turun ke lapangan. Ya. Perlu Berapanya? dievaluasi ya. Evaluasi. Nah, ini kan sudah aplikasi kan sudah muncul nih, aplikasi yang baru ya, sistem online, jadi penata aturannya sudah jelas. Nah, bagaimana juga harapan abang dengan komite, Bang? Komite. Ya, komite juga berperan membantu. Silakan panitia untuk menuju lapangan untuk lomba sarung. Namanya sekolah ini kan banyak kebutuhan. Habis Pak, kuponnya aman Pak. Nah, mungkin ada saran bagaimana langkah supaya tidak terjebak dengan aluran hukum. Sarannya apa? Siap-siap. Sesuai aturan. SMP Sesuai aturan. 11. Ya. Oke, Siapkan terima kasih, Bang. Sukses, Bang. SD mana? SMP mana? 5 Umay. SMP 5 Kumai. Terima kasih, Pak. Hari ini kan olahraga ini. Yang gemuk tambah gemuk ya. Tapi ada sedikit sentilan dari inspektorat. Harus perlu diawasi dana bos. Nah, kepala sekolah bagaimana menyikapi? Oh siap, kepala sekolah siap. Ya, silakan. Sesuai juknis, sesuai aturannya, kita laksanakan. Apa yang aturannya sesuai itu kita laksanakan. Regu juga. Mungkin ada harapan yang mana kepala sekolah juga didampingi komite untuk dalam pengawasan. Harapannya kepada komite apa, Pak? Harapan pada komite untuk mendukung setiap kegiatan sekolah yang ada di sekolah. Untuk misalnya ada kekurangan yang ada di sekolah, komite siap mendukung. Itu harapan kami. Yang penting tidak menyimpang dari aturan. Ya, tidak menyimpang dari aturan. Oke, sukses selalu, Pak. Ya.